Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allazi khalaqal insana min sulalatin min mahin ma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya. Tetapi kita yakini bahwa ketika sudah sampai waktunya, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Degagata mulai misengi upana capu. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang seluruh umat Islam sudah membangun komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, contoh di dalam kehidupan kita ini, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual. Betapa mulianya salat jamaah, betapa mulianya salat di awal waktu, betapa mulianya yang melaksanakan amalan-amalan sunnah. Nabi dan Rasul yang membawa Islam sebagai nilai yang dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, tadi malam kita sudah membahas bahwa Islam adalah frame kehidupan sebagai jalan menuju pada aslam yang dilengkapi dengan aturan-aturan silmi kafah lengkap, Al-Quran lengkap, dan sudah sebagian banyak dipraktekkan oleh Rasulullah dalam bentuk sunnah-sunnah Rasul. Makanya Allah menyampaikan, kalau mau mendapatkan ridho kasih sayangku, cintaku, dan berpeluang pengampunan dosa, ikutilah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika mengharapkan cintaku dan berpeluang untuk aku ampuni dosa-dosamu, maka ikutilah Rasulullah. Kita sudah bahas bahwa akidah yang kuat haruslah dibangun dengan pengetahuan dan pemahaman tentang minimal 3. Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang siapa sih diri kita, untuk apa kita diciptakan. Pengetahuan yang mendalam tentang apa dan siapa lingkungan kita, atau siapa makhluk lain di luar kita. Apa yang ada di air, apa yang ada di atmosfer. Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang siapa sih sebenarnya yang kita sembah. Tapi tadi malam saya sudah sampaikan bahwa ketika kita mengkaji mendalam siapa diri kita, kita mengkaji mendalam siapa di luar diri kita, dalam hal ini lingkungan, insya Allah kita akan temukan siapa sih sebenarnya Tuhan. Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta atau khalik, berarti semua yang di luar dirinya adalah makhluk. Diri kita ini adalah makhluk. Disinilah terbangun akidah yang kuat nanti. Itulah akan membangun komitmen kita untuk mengikuti syariah. Kita yakini hukum-hukumnya yang sudah terungkap disampaikan dalam Al-Quran, dan hukum-hukumnya juga yang sudah dieksploitasi atau eksplorasi melalui ilmu pengetahuan atau ayat-ayat kauniyah. Hukumnya Einstein itu Pak, itu luar biasa, membawa motivasi kita.
bahwa kekuatan manusia ini bukan hanya berbanding lurus dengan massa, tetapi dia mengandung namanya energi yang kekuatannya itu 2 kali atau pangkat dari kecepatan cahaya. Jadi energi itu massa badan kita dikali dengan kecepatan cahaya 3000 km per detik dipangkat 2. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah kekuatan yang kita miliki, yang masih tersembunyi, yang banyak terungkap sekarang dengan dikajinya fisika kuantum namanya. Karena ketika kita kaji mendalam, inilah sebenarnya menyambungkan antara kita dengan frekuensi ilahi. Makin ke dalam kita membahas, kita sebut dengan fisika virtual atau kuantum. Insya Allah itulah yang akan kita yakini menyambungkan kita dengan lingkungan, menyambungkan kita yang maha menciptakan lingkungan ini. Ketika kesadaran-kesadaran ini muncul, insya Allah itulah akan membangun akhlak. Jadi antara Khalik, seluruh di luar Khalik itu adalah makhluk. Makhluk berhubungan dengan makhluk, di mana makhluk yang paling cerdas yang diberikan amanah sebagai khalifah adalah manusia, karena dia memang diberikan akal pikiran. Dia diberikan alat untuk bagaimana mengelola dan menjaga kelestarian alam. Ditunjuk sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusak bumi. Itu sudah ada ayatnya semua di dalam Al-Quran. Jadi saya berpandang bahwa kalau akidah kuat, insya Allah dengan sendirinya kita akan komitmen akan menjalankan syariah. Kita akan membangun komitmen keyakinan kita terhadap apa yang dikatakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu silmi. Di situ dia menginformasikan dirinya. Di situ dia sudah menyampaikan aturan-aturan untuk bagaimana melakoni hidup ini, baik dalam melaksanakan fungsi hamba maupun dalam melaksanakan fungsi kehalifahan dalam berbagai profesi. Allah sudah menyampaikan, kelola alam ini tapi jangan merusak. Cari rezeki tetapi jangan kau merusak, karena aku tidak mencintai hamba-Ku yang merusak. Jadi sebenarnya luar biasa. Kalau kita mau dicintai Allah, baca itu. Saya mohon maaf meskipun penggalan-penggalan ayat, innallaha la yuhibbul fasad, innallaha la yuhibbul mufsidin. Aku tidak mencintai hamba-Ku yang merusak tatanan kehidupan sosial, merusak alam ini. Sebaliknya, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah itu bersama orang-orang sabar. Ini penggalang-penggalang ayat, tetapi terkadang hanya dibaca. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang maha melihat, tapi kita hanya baca. Karena ketika hakul yakin dengan maha melihat, inilah yang bisa mengeliminir di dalam kita melaksanakan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh aturan-aturan. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, karena ini waktunya juga terbatas. Pada kesempatan ini saya coba sedikit bahwa pemahaman kita terhadap lingkungan di luar kita akan membangun akhlak bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Ada 3 sunnatullah yang terkait dengan bagaimana melakoni 3 hubungan tadi, antara hubungan Khalik dengan makhluk, makhluk dengan makhluk. Yang pertama adalah hukum keberagaman. Jadi itu sudah sunnatullah. Allah sudah menyampaikan, seandainya aku akan seragamkan baik keyakinanmu maupun yang lain, ya, maupun alam ini, aku jadikan satu saja pandangan, tetapi sengaja aku ciptakan berbeda-beda untuk menguji kamu siapa sebenarnya yang bisa menyikapi perbedaan. Dan di situ ditutup bahwa yang paling mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa. Ini yang akan kita capai insya Allah di bulan suci Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Jadi itu hukum itu. Jadi kalau ada pikiran atau gagasan mau menyeragamkan itu keliru itu. Mohon maaf, melawan sunnatullah. Yang kedua adalah hukum kebergantungan dan bersambung. Tadi malam saya sudah katakan perlu didefinisi ulang ini lingkungan.
yang diisi pikiran kita oleh barat bahwa lingkungan itu semua yang ada di luar kita. Saya bilang belum di situ komai. Semua yang ada di luar diri kita, yang bersambungan diri kita dan membentuk diri kita. Mohon maaf Pak, semua yang duduk di sini ini tercipta dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Seluruh yang hidup ini aku ciptakan dari air. Ayat rinci lagi, hewan saya ciptakan dari air, tumbuhan dari air, kemudian manusia dari air. Kemudian berhubungan dengan oksigen, berhubungan dengan lingkungan ini, berhubungan dengan tanaman. Saya biasa mengatakan begini, kalau sudah disadari diri kita diciptakan oleh air, itu terbukti itu kan 60-70% badan kita tersusun dari air kan. Maka sifati dan sikapi air. Mengotori air pada hakikatnya mengotori diri. Hati-hati. Kebutuhan air untuk minum saja itu 30 ml kali berat badan. Itu yang referensi terakhir Pak. Jadi coba rata-rata hampir mungkin 2 liter per hari. Kalau saya hitung-hitung 1,8 liter per hari. Ini luar biasa. Nanti masuk lebih mendalam, dari manakah itu air? Siapa yang menciptakan? Kalau dalam Al-Quran kan dari air hujan kan. Tetapi boleh jadi Allah ya. Sekarang kan sudah kaca hujan. Jadi boleh jadi ada yang sudah memprediksi itu bahwa sekian tahun yang akan datang dunia sudah akan krisis dengan air bersih. Karena terjadi pencemaran. Ini aneh. Seluruh yang diciptakan itu untuk manusia, tetapi manusia sendiri yang kotori. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Seluruh yang ada di bumi ini aku ciptakan untuk manusia. Tetapi manusia yang diberikan tugas sebagai khalifah justru dia yang merusak. Karena itu tadi kesadaran spiritual kita semakin rendah. Pendekatan undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah, diatur oleh dunia sudah ada 6. Tapi kenyataannya lingkungan masih tetap rusak, malah tambah merosot. Makanya saya masuk dengan pendekatan spiritual, bahwa seluruh kita ini adalah bagian dari lingkungan. Makanya perlu didefinisikan ulang itu lingkungan. Di koma kita ada itu, bahwa tersambung dengan kita dan membentuk diri kita. Ada yang bisa hidup tanpa adanya tanaman, karena hanya tanamannya yang bisa membentuk bahan organik dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ada klorofil, kemudian dia bisa mengikat karbon dan air dengan bantuan sinar matahari. Jadi kita tergantung dari sinar matahari itu Pak. Membentuklah bahan organik. Kita nebeng makan di tanaman. Tetapi bukan hanya bahan organik dalam bentuk buah, dalam bentuk daun. Ada yang tersembunyi, yaitu dia melepaskan oksigen. Dalam satu daun tanaman rata-rata 5 ml oksigen. Dan berapa kebutuhan oksigen kita? Nah ini pada kesempatan ini saya mau tunjukkan bahwa ketika mendalam kita punya pemahaman, insya Allah mengantar kita bersyukur. Dalam 1 menit, mudah-mudahan saya tidak keliru, ini referensi saya bahasa, 7-8 liter oksigen udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup itu 7-8 liter. Berapa persen oksigen di situ? 21%. Kalau kita hitung-hitung itu 1.200 liter per hari. Kali maki 25 sebu itu per liter kalau tidak salah sekarang oksigen. Ini luar biasa ini di masa Covid ini. Ada yang 1 menit itu membutuhkan 40 liter. 1 menit disemprotkan itu karena sudah kritis sekali. Ini semua baru disadari setelah kita sakit. Berapa lama kita anggap bahwa gratis itu, tetapi setelah kita masuk di rumah sakit semuanya dibeli. Yang dihirup nitrogen itu 78%. Ini saja kalau dihitung itu ya, oksigen 2.200 liter itu dikali 25.000 itu 55 juta. Kalau diuangkan, dan pasti diuangkan pada kita saat kita sakit. Maka syukurilah nikmat Allah dengan kesehatan. Tapi syukur bukan hanya diucapkan. Pakai kesehatan itu ke masjid. Pakai kesehatan itu mengkaji Al-Quran. Pakai kesehatan itu memanfaatkan untuk mencari ilmu, untuk mendekat kepadanya. Nitrogen 78% berarti sekitar 8.500 liter dikali 9.950. Beli makin. Itu baru 2 unsur itu sudah 140 juta per hari. Diberikan gratis oleh Allah. Ini baru 2. Karena ini waktunya terbatas. Ada 16 unsur yang kita butuhkan di dalam tubuh kita. Karena sama yang dibutuhkan tanaman itu. Karena pada hakikatnya
alam makro sebenarnya sama dengan alam mikro. Ini menarik sebenarnya dikaji. Dan itu perintah Allah untuk mengkaji itu. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Pernahkah kamu merenungkan dirimu? Pernahkah kamu merenung betapa jantungmu tidak pernah berhenti berdetak? Apa yang menyebabkan dia berdetak terus? Ditemukan sekarang bahwa ada sumber cahaya yang tidak bisa diungkap oleh ilmuwan. Kalau tidak bisa diungkap oleh ilmuwan, kembalikan. Jadi makin banyak mengkaji. Mohon maaf kalau saya keliru, saya katakan begini. Itu ilmuwan barat itu. Makin lama dia tidak percaya dengan Tuhan, makin lama dia lawan nuraninya. Makanya sekarang orang ilmuwan yang mengkaji fisika kuantum itu, biologi molekuler, banyak sekali masuk Islam. Karena ditemukan rahasia. Terlalu lama dia lawan nuraninya kalau dia tidak percaya bahwa ada Tuhan. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagai penutup, karena ini waktunya terbatas, saya kembali mengulang bahwa kekuatan akidah itu akan terbangun ketika kita paham secara mendalam tentang siapa diri kita, siapa Tuhan, dan apa dan siapa makhluk lainnya itu. Dan tadi malam saya sudah sampaikan, Guru sudah menyampaikan ukhuwah makhlukiyah. Saya katakan kalau saya spiritualitas lingkungan. Membutuhkan ilmu, tetapi bukan hanya sekadar ilmu, tetapi ilmu yakin dibutuhkan. Bahwa kemudian yang terakhir sekali sebagai penutup, bahwa saya ulang apa selalu diungkapkan Guru. Dan jika kamu akan menghitung nikmatku, nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu dan tidak ada alat untuk menghitungnya. Mari kita merenung, mari kita memperdalam ilmu, mengkaji ilmu sesuai dengan kemampuan kita untuk bagaimana mendekat dan menemukan kebesaran Allah. Kita semua yakin bahwa masih ada perjalanan berikutnya. Ya rolino lepak lepangem, gunakan dunia ini untuk bagaimana mendekat dan mencari kebesaran Tuhan menjadi ridha Allah. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.